Apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya kemudahan berbelanja daring atau online memang menjadi andalan di era digital. Namun, di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi DME sebagai substitusi LPG, juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Kemudahan berbelanja daring atau online memang menjadi andalan di era digital seperti saat ini. Tapi di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Sejumlah platform e-commerce kembali menaikkan biaya administrasi dan komisi layanan yang dibebankan kepada para penjual. Lantas, seperti apa para pedagang kecil ini harus bertahan di tengah margin keuntungan yang semakin tergerus? Bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, berjualan di platform daring atau e-commerce marketplace dulunya merupakan angin segar dan jalan pintas menuju omset berlipat. Namun belakangan ini hasil manis itu kian berbuah menjadi badai kegelisahan tersendiri. Sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia serempak menerapkan kebijakan kenaikan biaya administrasi hingga beban komisi layanan bagi para penjual. Skema potongan tersebut dibebankan berdasarkan kategori produk dan status level toko, dengan total potongan aplikasi yang bervariasi tergantung aplikasi marketplace yang digunakan penjual. Sejak bulan Mei 2026, sejumlah platform marketplace mengalami kenaikan harga admin fees sekitar 15-20%. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM semakin tipis margin penjualannya. Lantas bagaimana respon mereka terhadap kenaikan tersebut? Salah satu yang merasakan pukulan telak dari kebijakan ini adalah Delmiatri, seorang host live shopping sekaligus penjual pakaian jadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi pelaku UMKM seperti Delmi, kenaikan ini tentu terasa sangat mencekik. Keuntungan dari menjual pakaian yang sejak awal sudah tipis, kini harus rela dipangkas lebih dalam lagi untuk membayar beban biaya layanan aplikasi. Kalau kata aku sih nggak wajar ya kayak karena kita itu udah nanggung biayanya. Jadi untungnya di kita tuh cuma sedikit Kak. Ditambah lagi kalau ada nih customer yang retur ya kayak nanti biaya returnya juga ke kita Kakak. Jadi menurut aku nggak wajar banget sih. Kalau dari segi itu tuh kata aku sih dikembalin kayak awal lagi aja ya. Karena ini berdampaknya sama kita Kak, jadi penjualnya tuh jadi kurang. Terus dari pelanggan itu jadi pada pergi ke yang lain gitu Kak, cari harga yang lebih worth it bagi dia Kak. Sedangkan itu satu lagi tuh orang-orang tuh lebih milih ke aplikasi yang satu lagi Kak daripada aplikasi yang ini. Lantas bagaimana tanggapan para konsumen jika pada akhirnya biaya aplikasi ini dibebankan pada kenaikan harga barang? Sejauh mana mereka bisa bertoleransi? Saya ya mungkin sebagai konsumen, ada kalanya kita harus mewajarkan hal tersebut. Tapi kalau dari saya sendiri dengan situasi seperti ini kayaknya bisa lebih malah tertarik untuk oke deh kayaknya aku lebih mau untuk bermasyarakat lagi gitu, kayak pergi ke pasar-pasar tradisional untuk meminimalisasi pembelanjaan yang cukup maksimal di hari-hari seperti sekarang. Kalau untuk saya sendiri sih karena emang untuk belanja itu akhir-akhir ini emang lebih sering online ya. Kalau untuk kenaikan gitu selagi harganya nggak terlalu tinggi juga kenaikannya, mungkin saya tetap belanja online karena kan kalau saya sendiri untuk belanja offline ke tempat gitu kayak menghemat waktu aja lah gitu kan. Tapi selaku kenaikannya tidak terlalu tinggi ya
kalau saya sendiri nggak masalah sih, tapi kalau terlalu tinggi ya mungkin saya lebih tertarik untuk datang langsung belanja Lebih efisien ya? Kalau untuk dilihat dari kondisi sekarang kayaknya sih wajar aja nggak sih Kak, apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan, apalagi dari UMKM yang biasanya kerja jualan offline tapi sekarang online kan pasti itu mempengaruhi. Sementara itu, Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut, biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Meski dinilai memberatkan, kebijakan ini disebut telah disosialisasikan kepada seller jauh hari sebelum diterapkan. IDEA menegaskan kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan persaingan digital yang semakin ketat. Dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali kepada uangnya itu kepada penanam modalnya gitu. Anggota DPR RI Darmadi Durianto menilai pola bisnis platform digital saat ini membuat seller harus mengeluarkan biaya tambahan agar produknya tetap terlihat dan bersaing di marketplace. Menurutnya, sistem algoritma platform membuat visibilitas produk bergantung pada besaran biaya promosi yang dikeluarkan seller. Darmadi menyebut, seller tak hanya menanggung komisi dan biaya layanan, namun juga harus menyiapkan dana untuk iklan dan subsidi promo. DPR menilai total potongan biaya yang ditanggung seller saat ini dapat mencapai 15 hingga 25%. Kondisi tersebut dinilai beresiko menekan cash flow dan margin usaha, terutama bagi UMKM dan seller skala kecil. Ini bukan lagi marketplace, ini pay to survive system. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling kuat bakar margin, dan ironisnya semakin kamu jualan, semakin kamu harus keluar biaya. Kalau sistem seperti ini terus jalan, maka UMKM bukan tumbuh, tapi disaring. Meski demikian, Darmadi menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap platform digital, namun agar tercipta keseimbangan ekosistem antara marketplace, seller, dan konsumen. Iya, digitalisasi memang pernah menjadi masa depan yang menjanjikan bagi UMKM untuk naik kelas. Namun kini, ekosistem yang seharusnya mendukung itu justru terasa makin menghimpit. Kini regulasi yang adil dari pemerintah serta penyesuaian tarif yang saling menguntungkan antara penyedia platform dan pelaku UMKM menjadi harapan satu-satunya agar roda ekonomi masyarakat bisa terus berputar di ruang digital. Tim Liputan CNN Indonesia. Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, digitalisasi mutlak dibutuhkan untuk sistem yang cepat, transparan, dan juga akurat. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Banyuwangi. Data para penerima manfaat perlindungan sosial kini diubah menjadi sistem digital berupa aplikasi dan portal terpadu. Uji coba aplikasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah sampai pada tahap akhir. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung ke penerima manfaat oleh Satuan Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Uji coba yang dilakukan telah menjaring sekitar 350.000 pendaftar, di mana 60% di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Melalui aplikasi Perlinsos, warga dapat mendaftarkan dirinya sendiri atau mengusulkan warga lainnya yang layak menerima bantuan sosial dengan tepat sasaran. Pengguna wajib memiliki identitas kependudukan digital untuk login dan memverifikasi nomor induk kependudukan. Kemudian buka situs resmi Perlinsos melalui browser di handphone atau perangkat desa. Selanjutnya, pilih opsi masuk dengan identitas kependudukan digital. Lalu isi data diri lengkap sesuai KTP dan kartu keluarga, serta unggah dokumen pendukungnya. Yang paling menonjol dalam program ini adalah perbedaan data mencolok penerima bansos. Pada program konvensional, sulit mendapatkan informasi terkait kebenaran penerima bansos yang tepat. Sementara melalui Perlinsos digital, bansos lebih tepat sasaran. Mempermudah untuk
daftar bantuan sosial. Itu Bu, jawab itu Bu. Enggak, terkadang kan kalau nggak punya IKD itu kan sulit. Kalau mau daftar mandiri. Tapi dibantu sama agen kira-kira gimana prosesnya Bu? Cepat, mudah, lebih mudah. Koordinator gugus tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, Rahmat Andika menjelaskan, pilot proyek digitalisasi Perlinsos disebut sukses lantaran dari studi kasus yang telah ditemukan di Banyuwangi. Rencananya pada tanggal 1 Juni 2026 mendatang, program ini akan diimplementasikan secara bertahap di 42 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut arahan Presiden, setidaknya pada bulan Oktober akan ada 1 atau 2 daerah di Indonesia akan roll out dengan mekanisme baru ini. Berbeda dengan data konvensional, jumlah penerima bansos menggunakan aplikasi Perlinsos ini secara real mengalami peningkatan. Jadi secara sederhana, Perlinsos Digital ini inisiatif yang didorong bersama oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama tentunya Kemensos. Dalam uji coba kali ini bersama Kemensos, karena sebetulnya yang diuji cobakan adalah bagaimana pemerintah datang dengan pendekatan baru terkait transformasi digital, yaitu mengedepankan adopsi dari digital public infrastructure. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Setio Puguh Widodo membenarkan bahwa ada 60% warganya yang mendaftar pada Perlinsos Digital tidak layak. Meski demikian, kepastian data tersebut masih membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari Kemensos. Kehadiran sistem digitalisasi Perlinsos tersebut sangat membantu masyarakat maupun petugas yang ada di daerah. Dengan program ini, pengambil keputusan di tingkat daerah bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau terkait dengan data, tentunya ini ada perbedaan yang lumayan signifikan tadi diceritakan oleh Pak Dika. Jadi sekitar 60% ini yang mendaftar ini tidak layak menerima seperti itu. Setelah dianggap berhasil, perluasan uji coba Perlinsos serupa menyasar 42 kabupaten kota di Indonesia setelah ada kepastian identitas kependudukan digital yang diserahkan oleh agen di lapangan kepada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Seperti apa gambaran infrastruktur CNG sebagai pengganti gas tabung LPG 3 kg di masyarakat? Berikut informasinya untuk Anda. Apakah Anda sudah mengenal gas CNG? Jika belum, Anda patut menyimak informasi berikut. CNG berasal dari singkatan Compressed Natural Gas atau gas alam yang dikompres dengan tekanan tinggi. Menurut laman Kementerian ESDM, definisi CNG adalah bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam terdiri dari C1 dan C2. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan atau tabung pasat tekanan sangat tinggi, yaitu 200 hingga 250 bar atau sekitar 2.900 hingga 3.600 PSI. Demi alasan keamanan, tabung didesain tahan hingga 650 bar atau 9.427 PSI. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200 sampai 250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm,
kita akan melakukan konversi. Nah, seperti apa tabung CNG 3 kg yang ada saat ini? Tim CNN Indonesia TV mencoba mencari informasi di mana produsen tabung CNG berada. Terletak di kawasan BSD, sektor H2 Tangerang Selatan, Banten, tim melihat langsung berbagai tabung CNG dibuat oleh para teknisi. Beruntung, tim diizinkan untuk melihat lebih dekat tabung gas CNG berbagai ukuran. Ya, kami mulai pengembangannya dengan tabung ya setara 20 kilo LPG. Sekarang sudah banyak digunakan untuk aplikasi di hotel, resto, catering besar, industri kecil, menengah dengan sistem tukar tabung. Kemudian kami juga sebenarnya mengembangkan sudah untuk yang tipe lebih kecil dan ini lebih visible untuk menggantikan tabung 3 kilo. Volumenya setara dengan LPG 3 kilo. Perbedaannya ini tabung ini memang khusus untuk CNG dengan tekanan tinggi, high pressure, dan dilengkapi dengan penurun tekanan di atasnya. Sehingga output dari tabung ini sudah setara dengan LPG. Tim CNN TV meminta agar tabung berisi gas CNG dinyalakan di kompor yang sudah tersedia. Hasilnya, api biru menyala dengan stabil dan cocok untuk digunakan di dapur rumah tangga maupun UMKM. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas, secara terpisah, tim menjumpai Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Liquefied dan Kompres Natural Gas Indonesia APL CNGI Thomas Nur Hakim. Berdasarkan keterangannya, CNG adalah solusi terbaik untuk menggantikan LPG impor saat ini, karena bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia. Namun jika pemerintah ingin mengganti secara cepat tabung LPG 3 kg dengan tabung 3 kg CNG, membutuhkan perencanaan yang cukup matang dan detail serta waktu yang cukup. Cuman kalau misalnya kita ingin mengurangi penggunaan LPG dalam waktu dekat, sebetulnya ada cara yang lain yang lebih baik, yaitu kita memasang pemipaan di suatu perumahan, mungkin di daerah kawasan yang kita sudah identifikasi daerah tersebut menggunakan LPG 3 kilo, mungkin ada 50 kk atau 100 kk, ya kita pasang pipa gas di sana, disalurkan ke setiap rumah dan kemudian ada meterannya. Nah, di depannya kan kita belum ada. Yang menjadi masalah kita kenapa Indonesia itu menggunakan banyak sekali LPG karena pemipaan gas alam kita itu masih sangat minim dibanding dengan negara lain yang sudah membangun infrastruktur gas itu dengan baik. Thomas melanjutkan, jika konversi akan dilaksanakan dengan cepat, pemerintah disarankan untuk menggunakan skema pipa mikro di satu klaster atau komplek perumahan pengguna gas. Kemudian setelah terpasang, dibuatkan satu tempat penyimpanan CNG dengan beberapa kontainer atau tabung 20 kg yang tersambung ke jalur pipa menuju ke masing-masing rumah. Sebagai informasi, pemerintah menjanjikan harga gas CNG 3 kg lebih murah dibandingkan LPG karena alasan impor di tengah gejolak politik dunia. Berdasar kajian awal pemerintah, harga gas CNG 3 kg bakal lebih murah 30% dibanding LPG subsidi dengan berat yang sama. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan subsidi 80 hingga 87 triliun rupiah per tahun. Agung Happy, Maranatha, Tangerang, Banten. Teknologi konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer robotik 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Teknologi konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Lalu, bagaimana proses pembangunan rumah berbasis teknologi robotik ini dapat mengubah wajah industri properti di masa depan?
Informasi berikut juga menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru. Dari kota Sacramento, California, sejarah baru dalam dunia konstruksi sedang dibentuk di sebuah halaman belakang rumah warga. Sebuah printer robotik terlihat bergerak maju mundur, menuangkan lapisan demi lapisan beton untuk membangun rumah cetak 3 dimensi pertama yang memiliki izin resmi di kota ini. Bagi pemiliknya, John Treherne, hunian ini adalah tempat untuk menikmati masa tua dengan lebih tenang. We're in our 80s, so it's time to slow down. And we're going to slow down in my daughter's backyard. So here we go. Penggunaan teknologi modern ini terasa sangat berbeda bagi Treherne. Ia mengingat bagaimana dahulu proses konstruksi harus dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. We had to mix our own concrete for the floors by hand on the ground. And so seeing the mechanics of this, the technology involved, it is so fascinating too. Selain lebih efisien, rumah cetak 3 dimensi ini juga memiliki keunggulan struktur yang lebih tangguh. Material beton yang digunakan dirancang khusus untuk menghadapi tantangan alam di California. Just to be able to expedite building homes, building very disaster resilient homes, both for fires, for earthquakes, there's a lot of benefits to this. Lebih dari sekadar inovasi fisik, konsep hunian ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk tetap dekat namun tetap memiliki ruang pribadi masing-masing. Dengan proses yang lebih singkat, rumah cetak 3 dimensi ini diharapkan menjadi solusi hunian masa depan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat luas.